Jas merah. Bung Karno pernah berpesan kepada kita tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. 10 November 2016, bertepatan dengan Hari Pahlawan, kita semua kembali merayakan, kembali mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan di masa lalu. Bangsa Indonesia kini telah merdeka. Untuk itu, kita akan menanyakan kepada semua elemen masyarakat di Kalimantan Barat, apakah mereka mengenal sosok pahlawan dari daerahnya di masa lalu? Lalu, siapa yang berhak menyandang gelar pahlawan di masa sekarang ini? Pahlawan itu Memberikan efek baik kepada orang banyak. Seseorang yang menonjol karena keberaniannya baik di bidang-bidang tertentu sih. Berjuang demi sesuatu dan dia rela mengorbankan apa yang ada di dirinya. Pahlawan itu orang yang mengerti tentang dirinya dan dia bisa membantu orang lain. Yang berjasa tidak hanya untuk membela negara, tapi untuk apapun itu yang hal yang baik, itu pahlawan buat saya. Manusia yang mulia. pahlawan itu siapa saja yang berjasa pada kelestarian lingkungan. Seluruh raganya membela tanah air kita. Adalah seseorang yang harus bertanggung jawab, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial kita. Sosok orang yang telah berjuang demi memerdekakan suatu negara Indonesia. Sama. Orang bukan cuma yang kayak kita lihat di film-film sih, kayak Superman atau apa segala macam. Di kehidupan nyata tuh banyak pahlawan. Itu kayak seperti volunteer kayak sukarelawan gitu, yang mereka rela ngajar anak-anak tanpa dibayar, ataupun kayak tukang bersih jalanan pun sekalipun itu tuh pahlawan kita kan, karena mungkin kalau nggak ada mereka jalan-jalan panjang jalan kita pasti bakal kotor gitu. Yang dinamakan pahlawan adalah orang yang sepenuh hati, seluruh jiwa dan raganya diserahkan untuk total mengabdi kepada nusa dan bangsa, mempertahankan keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di dalam hal yang demikian, unikumnya dia melakukan tindakan-tindakan terpuji, tidak bertentangan dengan hukum, melakukan amal kebajikan, memadukan antara ilmu dan amal untuk kepentingan orang banyak, dan mengangkat harkat serta derajat kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah yang dinamakan dengan pahlawan. Rela berkorban, rela menolong, tabah, setia, teguh memegang prinsip, serta yang paling utama lagi, dia adalah orang yang konsisten pada komitmennya semula, sesuai dengan janji luhurnya, berbakti dan mengabdi untuk seluruh dan segenap kehidupan masyarakat. Itu yang dinamakan pahlawan. Nama kolam renang Samurai, terus Rahadi Usman, Sultan Syarif Abdurrahman, itu yang saya tahu sih, yang lain saya tahu. Alianyang, Bambang Semoyo, Sultan Hamid II. Is it right? Lanjut, Betul nggak ya? Sultan Hamid II. Sorry, aku nggak tahu. sama sekali Nggak tahu, serius. Sultan Hamid II. Alianyang, Sultan Hamid. Sultan Syarif Abdurrahman, terus aliannya habis itu Fatimura dan Or Pangkusuma. Kamu? Sama. Itu Sultan Syarif Abdurrahman. Satu-satunya pahlawan dari Kalimantan Barat yang sudah ditetapkan oleh negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden, yaitu Raden Abdul Qadir Temenggung Setia Pahlawan. Beliau ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November tahun 2000. Kemusulannya tahun 1999. Tetapi selain itu, karena kita Kalimantan Barat selama 71 tahun Indonesia merdeka baru memiliki satu pahlawan nasional,
harus juga diingat kita memiliki ada 11 pejuang perintis kemerdekaan di Kalimantan Barat. Di mana ke-11-nya itu, kalau boleh disebut nama ya, yang pertama itu Jeranding Abdul Rahman dari Kapuas Hulu, Gusti Muhammad Hamzah dari Teluk Melano Kayung Utara, Haji Rais bin Haji Abdul Rahman dari Kota Pontianak, yang lainnya yaitu Gusti Sulungganan, Gusti Setut Mahmud, Gusti Johan Idrus, Ya Syabran, Muhammad Hambal, Muhammad Marjuki, Muhammad Sohor, Muhammad Soot, semuanya berasal dari Belanda, Nyabang. Pokoknya ada Palang Pontianak yang buat lambang negara kita. Banyak pahlawan. Semangat untuk pahlawan. Saya bisa mengatakan bahwa pahlawan adalah orang tua saya. Dia ngerawat kita, kemudian dia membesarkan kita, kemudian dia menghidupi kita. Ibu saya. Siapa saja yang berjasa? Semuanya, sahabat, keluarga, ibu, bapak, itu sebagai pahlawan, guru-guru juga itu pahlawan. Kalau saya tentunya orang tua saya. Dan seluruh makhluk alam yang ada di Indonesia. Agak gampang tapi Saya pilih ibu karena semua yang dia lakukan itu untuk saya dan saya anggap dia my heroes lah. Jadi bagi saya mereka adalah pahlawan dari dulu sampai sekarang. Dan sampai ke depannya nanti. Pahlawan tanpa tanda jasa. Mama dan papa pasti. satu lagi, saya juga pahlawan. Orang tua, ibu dan teman-teman. Dalam hidup saya, motivasi saya adalah ibu saya. Saya yakin setiap orang sebaik-baik manusia harus bermanfaat bagi orang lain, dan saya berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain, dan saya berusaha untuk menjadi pahlawan bagi orang lain. Boom, boom, bang bang. Pahlawan, kita saling membutuhkan. Ya. Kalau saya pribadi, yang saya katakan pahlawan itu orang tua saya, karena dia yang menjadikan saya sampai saya bisa hidup di tengah-tengah orang banyak dan bisa berbakti dan mengabdi untuk kehidupan yang luas. Sebagai pribadi, saya mengucapkan Dirgahayu 71 Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2016. 10 November 2016. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2016. 10 November, semoga jaya selalu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa para pahlawan bangsa mereka. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah merdeka. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Buku itu yang telah memberi kita ilmu dan mereka bisa dibilang sebagai seorang sahabat.